Apa sih strategi itu? Kira-kira strategi itu apa? Yang kita sering dengar, kita sering gaungkan, kita bahkan sering ngobrol nih sama teman-teman nih harusnya strateginya A B C D A B C D gitu. Jadi kira-kira nih berdasarkan pendapat kita personal, apa inti atau arti strategi ini? Mungkin Mas, Siap? strategi adalah cara kita untuk mencapai tujuan. Oke, siap. Terima kasih. Kalau kita translatekan pada intinya gitu kan pendapat beliau, apa sih strategi? Udah gimana caranya kita menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage yang bisa sustain dan berkelanjutan. Kata Michael Porter, gimana caranya suatu perusahaan itu menentukan keunggulan kompetitif dibanding kompetitor gitu. Supaya apa ya? Supaya kita bisa memenangkan pasar. Awalnya market share kita 1%, gimana menjadi 10% jadi 20%, 30% dan seterusnya. Artinya gitu kan, supaya kita lebih unggul dari mereka kan harus melihat apa yang mereka sedang lakukan dan tentunya kita juga memahami kondisi ekonomi secara mikronya, makronya bisa kita analisis terlebih dahulu. Untuk apa? Menciptakan keunggulan bersaing. Nah, sehingga gitu kan dari tadi betul salah satunya untuk mencapai tujuan. Nah, karena beberapa sering nanya gitu kan, Kang, saya punya visi dan misi nih. Gimana caranya mengimplementasikannya? Gitu. Nah, sebelum ke situ, secara idealnya gitu kan, kita gunakan model manajemen strategi ini. Kenapa? Karena supaya kita bisa unggul dibanding kompetitor kita, kita perlu apa? Menganalisa lingkungan. Lingkungan itu kan biasanya ya cuma dua, internal kita itu kan, lalu eksternal. Eksternal kita lihat nih apa ada public policy apa nih gitu kan secara secara pestal, entah itu perspektif politik gitu kan, ekonomi, sosial, lalu teknologi dan seterusnya. Gimana porter barrier of entry di industri yang sedang kita lakukan, apalagi di F&B gitu kan, di konveksi, di fashion, di semua industri itu perlu kita pelajari dan telaah gitu kan, supaya kita kan bisa menciptakan keunggulan bersaing. Lalu internal, di internal itu kan kita punya keyakinan bersama yang mungkin kita sering sebut culture-nya, budaya kerjanya gitu kan, keyakinan bersama untuk mencapai tujuan itu pada akhirnya. Nah, atau semboyan lah gitu kan. Dan tentunya untuk bisa kita mengeksekusi secara baik, makanya ada struktur. Siapa penanggung jawab di situ? Eksekutif, middle management, low management hingga ke topnya. Supaya pada akhirnya gitu kan, kita gitu kan dari sumber daya yang dimiliki aset, resources, kemampuan, kompetensi, knowledge semua bisa apa? Bisa memformulasikan strategi. Oke, gitu kan kondisi eksternal seperti ini, kondisi eksternal internal seperti ini, kita juga sudah bisa memetakan. Inilah formulasi strategi bisnis atau perusahaan kita. Sehingga apa? Muncullah alasan keberadaan kita. Oh, ternyata di dunia F&B khususnya misalkan makanan ramen gitu kan, mayoritas masyarakat Indonesia tuh masih menganggap nih bahwa gitu kan kalau memakan mie tiap hari itu kurang menyehatkan, nantinya akan sakit perut gitu kan, akan diare atau apapun gitu kan, stigma yang ada di masyarakat. Sehingga clear gitu kan keberadaan misalkan bisnis ramen kita itu berada di market menawarkan sesuatu yang baru. Seperti contoh gampangnya Lemonilo lah gitu kan, yang market leadernya Indomie itu kan, penguasa pangsa pasar, lahir Lemonilo dengan positioning mereka yang tawarkan mie yang sehat. Sehingga clear gitu kan. Untuk apa? Ya untuk memberikan objektif itu tadi. Gitu kan, hasil yang ingin kita capai. Gitu kan. Sehingga misi kita sudah clear, tujuan yang ingin dicapai sudah clear. Nah, di sini supaya kita bisa mencapai gimana misi yang tadi keberadaan kita tuh bisa kita menangkan gitu. Dan terakhir gitu kan, dari sisi formulasinya adalah kebijakan seberangkat ya pedoman untuk nantinya bisa diambil keputusan gitu kan, untuk apa, untuk dieksekusi atau implementasi. Sehingga gitu kan di tahap implementasi ini kita lahirkanlah program gitu kan, dari formulasi tadi, anggaran, prosedur, dan pada akhirnya evaluasi kontrol untuk kita mengukur kondisi kinerja itu. Sehingga muter aja di sini. Tiba-tiba kan seperti kemarin 2020 pertengahan kita COVID,
semua perusahaan di dunia pasti berubah gitu kan, formula strateginya, implementasi strateginya gitu kan. Karena apa? Ada eksternal itu tadi, masyarakat seluruh dunia lockdown, PSBB gitu kan. Jadi itu, nah ini gitu kan cara berpikir gitu kan kita secara strategik, supaya apa? Supaya kita tidak apa, tidak bias gitu kan dalam mengambil keputusan, dan jelas arahnya nanti mau dibawa kemana gitu. Contoh supaya kita mungkin lebih memahami, lebih masuk lagi lah. Anggaplah di sini ada salah satu brand fashion di Indonesia dengan namanya ARN gitu kan. Dia gitu kan menjual outfit pakaian dari usia 0 hingga 12 gitu kan. Yang targetnya itu adalah para ibu-ibu milenial di Indonesia gitu. Dan channel penjualannya gitu kan, atau channel mereka berkomunikasi dan berjumpa dengan para customernya menggunakan 3 platform e-commerce gitu kan. E-commerce ini salah satunya katakan Shopee dan Tokopedia gitu kan. Lalu mereka bikin konten, engage gitu kan, tanya jawab dengan mereka menggunakan Instagram dan TikTok seperti itu. Nah, dia analisa nih gitu kan. Oke, kita lihat nih lingkungan sosial gitu kan. Kita lihat habit, behavior dari sisi emak-emak milenial ini. Oke, ternyata tren parenting modern ini lagi naik gitu kan. Kita riset, kita bikin kuesioner, bikin angket gitu kan. Lalu kita lihat juga data-data sekunder lainnya dari sisi jurnal gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga mulai gitu kan ada peningkatan kesadaran terhadap kualitas dan kenyamanan bahan pakaian anak. Karena kan kalau bicara anak itu kan itu salah satu apa, umumnya orang tua khususnya ibu kan itu pasti akan melakukan yang terbaik lah, apalagi mungkin dengan style-style yang menyesuaikan preferensi emak-emak milenial itu. Lalu lihat juga gitu kan gimana nih dari sisi lingkungan industrinya gitu, dari sisi brand kompetitor gitu kan, perkembangan e-commerce, lalu medsos dan seterusnya. Lalu dia juga ngaca gitu kan, oke struktur saya di sini mungkin masih tim kecil gitu kan, masih ada orang desain produksi gitu kan, ada orang pemasaran digitalnya, dan cuman ada admin atau customer service. Nah, di sini gitu kan culture yang disetting secara internal adalah fun, aman, dan fashionable gitu kan untuk anak-anak. Fun itu juga merepresentasikan untuk internal di setiap pegawai gitu kan, bahwa ya enjoy aja gitu kan kerja di sini itu. Memberikan rasa aman gitu kan untuk bisa tumbuh bersama, berkembang bersama, dan fashionable untuk bisa mendevelop gitu kan outfit atau pakaian untuk segmen market emak-emak milenial gitu. Sehingga dengan sumber daya yang dimiliki desainer gitu kan dari sisi expertise busana khusus anak-anak gitu kan, lalu ada mitra garment produksi lokal yang bisa kita saling bekerja sama dari sisi produksinya, entah itu dari sisi raw material atau bahan baku gitu kan, dan kita akan fokus distribusi berhadapan dengan mereka di platform digital gitu kan. Di Instagram untuk engage, Shopee, Tokopedia adalah decision making para customer dalam mengambil keputusan atau melakukan pembelian gitu. Anggap aja ini sudah kita analisa, ini anggaplah garis besarnya gitu kan, udah analisa SWOT gitu kan, pastel, bahkan Frio-nya. Oke, inilah misi yang akan kita capai gitu kan, menjadi brand lokal pilihan utama dengan fokus outfit untuk anak-anak dari usia 0 gitu kan sampai 12 tahun. Artinya apa yang ingin disampaikan di sini? Kenapa 0 sampai 12 tahun? Artinya saya harus menjaga retention gitu kan, dengan emak-emak terus engage selama anak mereka sampai usia 12 tahun. Untuk apa? Untuk bisa penetrasi market. Nanti kan setelah market penetration, kalau kita lihat apa framework Ansoff Metric kan lari ke product development dan market development. Ketika anggap saja mereka anaknya masuk usia 17 gitu kan, lalu usia 21, 25, dan nanti setelah usia 25 dan seterusnya anak-anak mereka itu apa berumah tangga gitu kan, bersuami istri, mempunyai anak lagi, dan kita engage dengan mereka gitu kan, artinya kan akan sustain gitu. Sehingga kita asuh masih dari bayi, kita penuhi gitu kan, memberikan apa pakaian-pakaian yang terbaik sesuai kebutuhan ibu-ibu gitu kan, yang awalnya mungkin menyusahkan ibu-ibu dalam menyusui gitu kan, atau mungkin baju-baju yang gampang lecek atau kotor, semuanya itu benar-benar kita dalami gitu. Karena di sini ada salah satu founder gitu kan, emak-emak juga yang melewati fase-fase itu gitu kan. Sehingga oke, ini objektif saya nih per kuartal, artinya kan per 3 bulan saya fokus atau targetkan menjual 15.000 pieces gitu, dan bisa masuk top 5 gitu kan, atau 5 brand lokal di Shopee gitu kan yang laku, dan selebihnya bisa mengembangkan 3 lini produk dalam setahunnya
gitu. Sehingga jelas gitu kan, target per 3 bulan 15 pitches gitu. 15.000 pitches gitu kan menjadi top 5-nya gitu kan di marketplace Shopee, dan dari hasil customer satisfaction, kepuasan, dapat improve feedback, dapatlah bisa ngedevelop inovasi lini produk terbaru setiap tahunnya gitu kan, harapannya seperti itu. Sehingga yang akan kita eksekusi untuk mencapai misi ini, inilah strateginya. Fokus, bener-bener fokus ibu-ibu urban millennial moms gitu kan, yang via medsos, pakai ads juga gitu kan, dan para influencer parenting gitu. Signaturenya yang paling otentik di sini adalah kaos bayi antibakteri. Kenapa antibakteri? Karena kan usia 0 1 2 itu kan rentan, sangat mudah banget gitu kan terkena bakteri atau kuman atau penyakit. Nah, ini kan menjadi apa? Penggugah emotion gitu kan untuk decision making nantinya emak-emak milenial dalam apa? Mengantisipasi atau melindungi anaknya, khususnya dalam konteks outfit atau pakaian. Dan seterusnya, kartun budaya itu bagian dari substitusi produk lainnya seperti itu. Dan kita juga ingin ngebangun loyalitas gitu kan, ada ARAN Moms Club gitu kan. Jadi kita gak hanya jualan nih, lu beli baju kita gitu kan dengan harga sekian, ya udah jual putus, enggak. Kamu gitu kan kalau nanti include bundling menggunakan members gitu kan, ada sesi parenting. Jadi kita juga akan kerjasama dengan apa? Dengan para stakeholder lainnya gitu kan, misalkan klub momnya, lalu preschool gitu kan, nanti dapat apa, referral code, dapat potongan dan seterusnya. Jadi kita ikat sampai mereka usia 12 tahun gitu kan setidaknya. Dan di saat nanti ingin diversifikasi, produk development, market development, kita akan terus sustain dan dekat dengan mereka gitu kan. Sehingga inilah gitu kan kebijakan yang ditetapkan untuk bisa mencapai misi, menjaga value gitu kan, dan seterusnya. Semua bahan wajib bersertifikasi aman untuk anak. Jadi konkret, quality control, semuanya itu kita bedah secara lebih matang, lebih benar-benar safety dan jelas gitu kan, berdasarkan standar yang ada seperti itu, dan seterusnya gitu kan, dari sisi pas responsif gitu kan, dalam mereka bertanya, berkonsultasi. Ini campaign yang akan kita apa, canangkan gitu kan, komunikasikan kepada emak-emak milenial urban di Indonesia gitu kan, anak gaya, anak ceria gitu kan, supaya anak itu terus benar-benar fashionable gitu kan, mereka ceria, mereka senang, mereka bahagia. Inilah komunikasi yang akan kita tempelkan gitu kan, pesan inti dari hadirnya ARN brand ini gitu kan. Fokus kolaborasi dengan para parenting influencer gitu kan, produksi dari sisi apa, collection capsule-nya, lalu launching, bahkan nanti di saat kita apa mempunyai kapital yang kuat, apa, launching apps gitu kan, ARN Kids Wear App seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga loyalty dan advokasi dari customer. Jadi nanti mereka nggak terikat ketergantungan di marketplace Shopee, Tokped, apa, TikTok Shop. Enggak, karena kan kita nanti ada platform admin fee, kan sayang banget. Lebih baik kita kumpulkan gitu kan orang-orang yang sudah loyal di satu aplikasi supaya kita bisa ikat di situ, dan kita juga gitu kan akan mendapatkan margin profit yang akan lebih maksimal lagi dibanding kita terus konsisten berpegang teguh ke platform pihak ketiga seperti itu. Anggarannya dari 100% kita 40% fokus produksi untuk menjaga tetap kualitasnya, marketing gitu kan supaya lebih masif, digital marketing 30%, 15 packaging, pengiriman, shipping, semuanya R&D dan seterusnya. Prosedurnya gitu kan, SOP produksi, bahkan pengirimannya dalam konten itu benar-benar dipersiapkan secara utuh gitu. Sehingga kita kontrol semuanya, kita lihat gimana hasil salesnya gitu kan, penjualan di per kuartal ini apakah tercapai gitu kan, yang targetnya tadi 15.000 pieces per kuartal gitu kan. Lalu gimana nih saat kita pasang ads gitu kan, berapa ROAS-nya atau return on ad spend-nya gitu kan. Misalkan saya menganggarkan 10 juta gitu kan, berapa revenue yang bisa kita dapatkan supaya ROAS-nya, target kita kan minimal 4 gitu. Jadi kalau misalkan 10 juta kali 4 ya minimal 40 juta misalkan, tanda kutip di situ. Lalu gimana nih engagement rate media sosial? Engagement rate itu ya misalkan kita punya follower Instagram 1 juta gitu kan, dan yang aktif dan engage dengan kita 50%, ya artinya kan engagement rate kita 50%, sesederhana itulah. Dan kita juga lihat nih gitu kan dari sisi retention, repeat order gitu kan, dari para emak-emak yang sudah membership, mereka berapa kali frekuensinya gitu kan, minimal dalam per kuartal atau mungkin dalam bulan seperti itu. Dan kita juga evaluasi, lihat di kompetitor yang di apa, di dunia industri yang sama, dari mulai trennya juga per
per 2 kuartal atau per 1 bulan setengah tahun pertama gitu, per 6 bulan. Kita juga konsisten mengerjakan survei bulanan gitu kan, dari sisi kenyamanan gitu kan, desain, harga, supaya apa? Karena target tadi kita kan di formulasi jelas ingin tiap tahun menghadirkan 2 sampai 3 gitu kan katalog-katalog baru. Seperti itu. Dan itu ingin kita jadikan nilai tambah dan posisi unik nantinya. Fashion lokal dengan desain lucu, bahan aman, dan tentunya storytelling budaya Indonesia seperti wayang batik dan mungkin cerita rakyat. Lalu kita nge-trigger emotion mereka dengan membangun citra ibu bijak dan stylish untuk para mama milenial. Nah, jadi tentunya gitu kan, dari semua itu kan seperti indah dan mudah gitu kan untuk diceritakan. Kenapa? Karena pada akhirnya di sini gitu kan inti dari manajemen strategik atau inti secara utuh gitu kan manajemen. Karena pada akhirnya dalam mengeksekusi gitu kan suatu tindakan, kuncinya ada di leadership kita.